warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kami bertiga di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dengan pembagian tugas saya, Dewi Risa sebagai coach, kemudian Isna Rabani sebagai coach dan Pak Ade sebagai pengamat. Tugas ini dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual tentang percakapan coaching. Baiklah, kita akan mulai percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu gimana? Baik? Alhamdulillah, Pak Ade sedang sehat-sehat saja. Pak Ade, bolehkah saya meminta waktunya? Tentu saja Ibu, boleh silahkan. Saya ingin mendiskusikan perihal coaching yang akan saya lakukan hari ini. Kira-kira penilaian apa saja ya, Pak, yang akan dijadikan sebagai penilaian coaching itu? Oh baik Ibu. Dalam pelaksanaan coaching itu kira-kira ada 3 penilaian inti yang nanti harus Ibu miliki dalam pelaksanaan coaching ya Bu. Iya. Pertama ada present, kemudian ada mendengarkan aktif Bu, dan kemudian lagi ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu, kira-kira dari percakapan kita ini, kompetensi mana nih yang ingin Ibu tingkatkan, Bu? Hmm. Pada intinya, yang ingin saya kembangkan adalah mencakup seluruh aspek percakapan yang ada dalam alur tirta, mungkin Pak seperti itu ya. Itu mungkin yang akan saya kembangkan dari proses percakapan coaching ini. Jadi menggunakan alur tirta. Baik, Bu. Jadi yang ingin Ibu tingkatkan itu dari kompetensi alur tirtanya ya, Bu. Iya. Bisa nggak, Bu, secara spesifik dijelaskan kepada saya alur tirta yang mana yang ingin Ibu kembangkan, seperti apa gitu, Bu? Yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi inti coaching ini yaitu mencakup aspek semuanya tentang present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pernyataan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga ingin meningkatkan dan menguasai kemampuan inti coaching tersebut ya Pak. Itu mungkin yang ingin Oh, saya lakukan. baik, Ibu. Kalau begitu, bisa kita mulai saja untuk proses coachingnya. Ya, baik Pak. Kita akan mulai prosesnya. Iya, ya, silahkan Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isna. Apa kabarnya, Bu Isna? Alhamdulillah baik. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik juga, Bu. Namun Bu hari ini Dewi, sedang sibuk dengan PAS ya, dan penilaian. iya betul kemarin sudah beres, tinggal penilaiannya Bu. Iya, betul. Bagi rapotnya 2 minggu lagi ya? Iya, betul. Sama ya, bagi rapotnya 2 minggu lagi. Iya. Bu Dewi begini, Ya, gimana, Bu? saya ingin di coaching nih Bu Dewi. Hmm, di coaching apa ya, Bu Isna? Boleh diceritakan, Bu? Ini terkait permasalahan dalam pembelajaran yang telah saya lakukan di eh, kelas 7 SMP LB, khususnya tunanetra. Dalam mata pelajaran pengembangan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi dalam bidang bina diri, Bu. Sudah 4 kali pertemuan, saya memberikan pembelajaran mengenai cara mengancingkan baju bagi peserta didik tunanetra, khususnya di kelas saya. Tapi setelah 4 kali pertemuan dilaksanakan, hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, begitu Bu. Jadi saya greget sendiri nih, kebingungan nih bagaimana
bagaimana menyelesaikannya, maksudnya menyelesaikan permasalahan ini gitu, Bu. Baik. Jadi Jadi Bu, bikin ya. saya mengingat-ingat kembali apa yang salah. Tapi saya bingung apa ya, Bu ya. Jadi Bu Isna sedang mempunyai masalah ya Bu, sedang kebingungan dalam menghadapi siswa Ibu yang kelas 7 SLB ini dalam minat diri gitu ya. Setelah 4 kali Iya. pertemuan, ternyata siswa Ibu ini masih belum bisa gitu ya untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali Bu Dewi, betul sekali. Hmm. Nah, Bu Isna, apa tujuan sebenarnya Bu Isna dari pertemuan ini? Bu Isna itu ingin apa tujuannya? Dari pertemuan coaching ini saya ingin mendapatkan setidaknya gambaran atau jawaban langkah yang harus saya perbaiki itu seperti apa dalam hal mengembangkan kemampuan memakai kancing dalam pembelajaran bina diri gitu Bu, untuk anak-anak tunanetra. Yo, ya. Jadi Ibu ingin ada gambaran ya Bu dan langkah dalam mina diri supaya siswa Ibu bisa terbiasa untuk mengkancingkan baju sendiri gitu ya Bu untuk khusus untuk SLB yang Nah, tunanetra iya iya begitu Bu Dewi. ya. Nah, hasil akhir yang ingin Ibu capai itu apa Bu kira-kira Bu? Hasil akhir yang ingin saya capai itu menemukan langkah-langkah yang tepat bagaimana cara mengajarkan mengancingkan baju kepada murid saya, Bu. Hmm, Mm-mm. gitu ya Bu. Jadi Ibu ingin menemukan langkah yang tepat dalam mengajarkan anak untuk mengancingkan baju, begitu ya Bu ya? Kemudian Iya, iya betul, Bu Dewi. apa ukuran keberhasilannya dari pertemuan ini tuh apa gitu menurut Ibu? Ukuran keberhasilan dari pertemuan coaching kita, Bu, ya. Ya, betul sekali. Eh, tentunya saya mempunyai rencana dan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan saya dalam pembelajaran bina diri mengancingkan baju peserta didik tunanetra, Bu. Jadi itu yang Ibu inginkan ya, rencana nyata dan tindakan nyata untuk mata pelajaran bina diri ini bagi siswa SLB. Nah, apakah Ibu mempunyai kesempatan untuk memperbaiki permasalahan ini, Bu? Ada nggak sebuah kesempatan gitu dalam memperbaiki permasalahan ini? Eh, Sebetulnya ada, Bu, untuk waktu saya mengajarkan kembali kepada anak-anak, sekarang bisa diberikan jam tambahan ya, Bu ya. Kan pembelajaran yang lainnya sudah tuntas, tinggal ini saja. Jadi saya ada waktu seminggu ke depan mungkin untuk mencoba memperbaiki atau memberikan pembelajaran kembali kepada peserta didik. Oh iya. Jadi Ibu memberikan waktu jam tambahan gitu ya, maksudnya kepada peserta didik tersebut. Nah, jika Ibu dalam posisi 1 sampai 10 skalanya, nah posisi Ibu sekarang berada di mana untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Posisi saya masih berada di posisi 6, Bu. Iya. Soalnya Jadi, masih banyak yang harus saya pikirkan nih. ya, Begitu. ya. Jadi Ibu masih dalam posisi 6 ya untuk saat ini. Nah, mungkin Ibu punya kekuatan. Apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut supaya terwujud gitu, Bu? Supaya lebih dari angka itu. Apakah adakah kekuatannya? Ah, kebetulan memang saya mempelajari tentang bagaimana cara mengajarkan bina diri khususnya kepada tunanetra. Basic saya sebagai guru sekolah luar biasa begitu, Bu.
kekuatan yang saya punya. Selain itu juga peserta didik itu memiliki semangat yang tinggi untuk mau belajar bersama saya, Bu. Dan media-media yang ada di lingkungan pun mendukung. Selain itu orang tua pun merasa senang jika memang ada pembelajaran mengenai bina diri kepada peserta didik saya, Bu. Iya. Oh iya, jadi kekuatan Bu Isna itu udah luar biasa sih sebetulnya ya Bu ya. Yang pertama memiliki semangat yang tinggi, itu hal yang pertama yang Ibu punya. Kemudian yang kedua, media pendukungnya ada ya Bu ya di sekolah. Kemudian yang ketiga, orang tua pun senang jika anaknya terbiasa dengan bina diri ini gitu ya Bu. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, apakah ada hambatan atau gangguannya yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Hambatannya itu adalah kegiatan ada, Bu. Biasanya kalau hambatannya itu saya itu selalu ada pekerjaan mendadak, Bu, di sekolah tuh, baik itu mengerjakan tugas tambahan sebagai penanggung jawab literasi ataupun kegiatan kesiswaan lainnya, Bu. Itu yang menjadi penghambat Oh, iya. sebenarnya. Jadi berhubungan dengan pekerjaan pribadi yang memang harus dikerjakan ya, Bu? Iya. Iya. Nah, apakah Ibu punya solusi untuk supaya halangan tersebut tidak menjadi hambatan bagi Ibu gitu? Solusinya saya akan mencoba untuk ketika jam pembelajaran yang memang sudah saya rencanakan kepada peserta didik ternyata ada tanggung jawab mendadak, bisa dengan digantikan jam pembelajaran tersebut. Pokoknya dalam rentang 1 minggu itu, Bu. Oh, gitu. Kemudian juga saya mencoba untuk kolaborasi dengan baik tim literasi ataupun kesiswaan mengenai tugas pokok saya untuk mengajar, dan jikalau memang saya bisa untuk digantikan, ya digantikan terlebih dahulu oleh tim saya seperti itu, Bu. Oh, iya. Iya Iya. ya. Itu sudah bagus, Bu, untuk solusinya. Sudah sesuai dengan apa yang tadi tujuan Ibu, ya, gitu. Kemudian, tadi Ibu bilang kolaborasi dengan rekan sejawat, betul ya, Bu? Kemudian Ibu akan ketika pembelajaran akan digantikan dengan guru yang lain, gitu ya. Itu solusi yang Ibu akan rencanakan, gitu ya. Nah, sekarang selain itu, rencana apa yang akan Ibu capai untuk mencapai tujuan tersebut supaya berjalan lancar, gitu? Rencananya mungkin yang pertama adalah saya akan melakukan asesmen mengetahui kemampuan awal anak. Jika memang ternyata anak itu tidak bisa memakai atau memakaikan kancing di baju, biasanya memang ada pembelajaran prerequisite itu anak itu tidak bisa mengancingkan baju itu karena kemampuan awalnya itu belum bisa ya, Bu ya. Iya. Saya akan coba mundur nanti ke kemampuan motorik halusnya. Oh, Nah, setelah melakukan asesmen, saya mencari tahu dulu kemampuan motorik halusnya. Sebelum melangkah kepada memakaikan baju, tentunya saya akan melatih motorik halusnya terlebih dahulu. Seperti itu. Setelah menyusun rencana pelaksanaan pelatihan motorik halus, saya tuntaskan terlebih dahulu, kemudian saya akan menyusun kembali atau melakukan pembelajaran kembali mengenai mengancingkan baju seperti itu, Bu. Saya juga nanti, iya Bu, mencoba untuk mengumpulkan beberapa bahan pendukung untuk melatih motorik halus kepada anak-anak. Nah, tinggal langkah selanjutnya
komunikasi dengan orang tua, apa yang harus mereka bawa mungkin ya. Seperti itu Ibu. Oh, bagus sekali Bu Isna, itu luar biasa idenya gitu untuk rencana ke depannya. Nah, apakah ada prioritas tertentu yang Ibu capai untuk mengarah ke sana gitu, Bu? Yang menjadi prioritas utama itu adalah asesmen awal, Bu. Sebelum untuk melangkah ke Iya. selanjutnya yang menjadi prioritas saya nanti akan melakukan asesmen kepada mereka. Iya. Hmm. Jadi prioritasnya ke asesmen dulu ya Bu sebelum ke sana gitu ya. Nah, bagaimana dengan jangka waktu yang Ibu perlukan untuk melaksanakan hal tersebut gitu? Jangka waktu yang saya perlukan sepertinya untuk melatih kemampuan motorik itu sedikit lebih lama, Ibu. Saya memerlukan waktu 1 minggu full Iya. itu setiap pembelajaran itu. Karena kan kalau pembelajaran melatih motorik itu anak itu dari tidak bisa menjadi bisa itu harus memenuhi langkah-langkah tertentu ya Bu ya. Nah, untuk mencapai itu tidak bisa kalau anak-anak dengan hambatan tambahan seperti ini langsung selesai. Oh Jadi iya. harus mendapatkan waktu pembelajaran yang lebih dan latihan yang continue Bu, baik di sekolah maupun di rumah. Oh, Iya ya Bu. oh gitu ya. Jadi Bu Isna memerlukan waktu seminggu full gitu ya untuk melatih motorik anak tersebut gitu ya supaya menjadi terbiasa dalam minat diri ini. Kemudian apakah ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Bu Isna, halo? Bu Isna? Bu Isna lagi gangguan ya? Aduh, Alhamdulillah Bu Isna sudah kembali ya Bu. Kita Ya, lanjutkan ya Bu. mohon maaf Bu Deh. Ya, nggak apa-apa, namanya juga sinyal. Baik, kita lanjutkan percakapan yang tadi ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang ingin dicapai oleh Bu Isna tersebut? Tolak ukur keberhasilan yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat mengenakan kancing gitu Bu. Iya, selain itu kan ternyata tugas-tugas perkembangan sebelumnya juga sudah tuntas. Jadi tidak ada hambatan bagi anak untuk bisa mengancingkan baju, Bu. Oh iya, jadi anak menjadi tolak ukurnya dalam bisa mengancingkan baju gitu ya Bu, menurut Ibu gitu. Nah, jika ada Iya, Bu. gangguan, Betul. misalnya ada anak yang, jika ada gangguan atau anak yang belum berhasil mencapai itu, bagaimana cara mengatasinya menurut Ibu? Kalau misalkan ada gangguan ketika anak tidak bisa berhasil dalam pembelajaran, saya akan mencoba kepada menggunakan pendekatan individual. Jadi pembelajaran dilakukan 1 berbanding 1, Bu. Kayaknya itu lebih eh, apa ya? Lebih dapat peserta didik lebih mudah untuk peserta didik belajar dengan pendekatan individual kepada mereka. Oh iya. Bagus itu Bu, dengan pendekatan individual. Jadi secara langsung Ibu ke anak gitu ya, satu-satu gitu ya Bu. Seperti itu maksud Ibu mungkin ya. Kemudian apa komitmen Iya, iya. Ibu terhadap rencana aksi tersebut Bu?
Tentunya saya mengharapkan ini dapat berhasil ya, dan untuk itu saya mencoba untuk berkomitmen dengan merencanakan tahapan-tahapan perbaikan yang akan saya laksanakan di minggu Senin besok tentunya udah dimulai, Bu. Jadi Ibu akan merencanakan tahapan perbaikan ya Ibu yang akan dimulai hari Senin besok. Senin, iya betul. Iya, hari Senin besok. Ya. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Tentunya yang dapat membantu saya untuk menjaga komitmen adalah orang tua peserta didik. Jadi kita nanti mencoba membuat buku agenda kegiatan. Ketika memang saya tidak menuliskan, orang tua bisa menanyakan kepada saya progres di sekolah dan orang tua melaksanakan progresnya juga di rumah. Ya, Bu. Begitu, Bu. Iya. Bagus ya itu untuk kerjasamanya dengan orang tua ya berarti ya komitmen Ibu. Gitu. Nah sekarang apa ya menurut Ibu tindak lanjut dari coaching ini gitu Bu? Tindak lanjut dari coaching ini, alhamdulillah saya dapat gambaran langkah awal yang harus saya lakukan. Tentunya tindak lanjutnya adalah saya akan melaksanakannya, Bu, dalam Senin depan dan dengan rencana-rencana yang nanti malam mungkin akan mulai saya susun. Alhamdulillah Bu Isna sudah mempunyai rencana untuk eh, apa kegiatan ini ya untuk supaya anak terbiasa dalam minat diri ini ya Bu. Mungkin Iya, saya hanya sedikit membantu saja dalam coaching ini ya Bu. Nah mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ke depannya dapat berjalan dengan lancar ya Bu. amin. Tentunya ini juga bantuan dari Bu Dewi. Hasil dari coaching kita kali ini, rasanya saya mendapatkan gambaran dan arah langkah yang harus saya lakukan untuk perbaikan pembelajaran kepada anak-anak saya. Terima kasih untuk sharing ilmunya, Ibu. Iya, sama-sama Bu Isna. Jangan lupa kalau ada masalah lagi misalnya hubungi saya. Insya Allah saya siap untuk membantu Ibu. Terakhir, Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching ini, Bu? Perasaan saya tentu merasa sangat lega ya dari hasil kemarin pembelajaran yang tidak tuntas menjadi beban pikiran kepada saya, tentunya apakah salah saya atau memang kemampuan anaknya yang seperti ini gitu Bu. Tapi tentunya dari langkah ini saya menjadi lega dan mempunyai langkah-langkah yang harus saya tempuh sebagai guru tentunya ya Bu ya. Tidak patah semangat untuk memperbaiki sebuah pembelajaran yang lebih baik ya. Oh ya. Betul sekali, Bu Isna. Baiklah, mungkin hari ini percakapan coachingnya apakah sudah cukup atau Ibu masih mempunyai unek-unek yang lain, Bu? Alhamdulillah sudah cukup Bu Dewi. Saya sudah menemukan jawaban dari tadi tujuan coaching kali ini. Mungkin di lain kesempatan saya akan menghubungi Ibu lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Isna sudah mampir di sini, sudah sharing bersama saya. Baiklah, Ya Ibu sama-sama. ya. Baik, alhamdulillah Ibu coachingnya sudah dilaksanakan ya Bu ya. Ya Pak, Alhamdulillah sudah Nah, selesai dilaksanakan. bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching terhadap Ibu Isna? Duh, Kalau boleh Alhamdulillah. saya tahu. Alhamdulillah, coachingnya sudah saya laksanakan dan menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta gitu ya Pak. Kalau proses coaching ini kemudian masalah teknik coachingnya menurut saya gitu Pak, ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan saya tentang kompetensi coaching yang tadi di atas present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini seperti itu Pak. Ya, berarti dari segi pandang Ibu ya, semua indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai di awal ketika sebelum melakukan coaching itu sudah tercapai ya Bu ya. Iya, iya Pak, sudah Nah, tercapai. ya mungkin ada
beberapa catatan dari saya karena saya sebagai pengamat mungkin ya Bu. Nah, Ya, mungkin maka saya Bapak juga silahkan. ingin menyampaikan beberapa hal yang Ya, memang merupakan satu apresiasi terhadap Ibu Dewi terkait dengan pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta karena tadi tujuannya dengan alur tirta, kemudian ya dengan Pak. kompetensi inti. Nah, dari tirta itu kan ada 4 aspek. Pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya lihat memang semua aspek tersebut sudah muncul ketika Ibu Hmm. menanyakan unsur-unsur pertanyaan yang memang semuanya mencakup ke sana ya Bu. Jadi Oh gitu. alhamdulillah ketika pelaksanaan alur tirtanya nampak di sana gitu lah. Itu Oh gitu ya Pak. satu apresiasi mungkin yang saya berikan terhadap Ibu. Semoga ke depannya pelaksanaan coaching ini dilakukan seperti itu lagi, berdasarkan dengan alur tirta maupun tadi untuk kompetensi inti seperti present, mendengarkan aktif, kemudian yang satu lagi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Itu semua alhamdulillah saya lihat ketika Ibu melaksanakan coaching ya Bu. Nah, Iya. kemudian mungkin yang ingin saya tanyakan Ibu sebagai Ya. penutup lah, intinya penutup dari pertemuan coaching ini, ada lagi kah gitu kompetensi-kompetensi yang memang ingin Ibu tingkatkan dari alur tirta ini atau dari coaching ini gitu loh Bu. Yang ingin saya tingkatkan mungkin untuk kedepannya ya saya ingin apa ya eh, berlatih atau mempraktekkan dengan rekan sejawat proses coaching ini ya Pak, karena coaching ini memang sangat bermanfaat sih membantu diri individu kita sendiri gitu untuk mengembangkan potensi Ya, kita, bagaimana pembelajaran kita supaya lebih terarah gitu ya, berpusat pada siswa. Jadi secara intinya mungkin saya ingin lebih banyak mempraktekkan dan berlatih lagi karena saya memang masih merasa kemampuan saya belum maksimal. Jadi saya harus banyak berlatih lagi dalam percakapan coaching ini. Mungkin seperti itu Pak. Dengan rekan ya sejawat. betul sekali Bu. Ya, saya sangat setuju itu Bu. Memang perlu adanya pembiasaan-pembiasaan perihal praktik baik yang akan kita lakukan ya Bu, supaya Iya, betul nantinya sekali. kita terbiasa dalam pelaksanaan coaching dan lain sebagainya. Selain bermanfaat untuk kita, ya pastinya ini juga bermanfaat bagi rekan-rekan kita ya Bu. Iya, betul Ah, sekali. mungkin tidak banyak Bu yang saya sampaikan, berupa satu apresiasi lah. Saya mengapresiasi terhadap apa praktik baik yang Ibu lakukan, yaitu salah satunya dengan menjadi seorang coach bagi Ibu Isna. Dan semoga apa namanya pelaksanaan coach ini bisa berjalan terus-menerus dan konsisten Ibu lakukan dalam rangka Hmm. salah satunya memperbaiki dari hal segi pembelajaran kita sebagai akademisi, mungkin seperti itu Bu. Hmm. Baik Ibu, silakan apakah ada yang masih mau disampaikan? Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak sudah mengamati observasi saya dengan Bu Isna. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin waktunya sudah itu ya Pak, sudah tidak memungkinkan lagi. Demikian Zoom kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, di sini saya Isna Rabani dan rekan-rekan lainnya akan melakukan praktik mengenai teknik coaching. Adapun peran saya sebagai coach, rekan saya Ade Nuriana sebagai coachee dan Ibu Dewi Restika sebagai pengamat. Kalau begitu, mari kita mulai. Selamat siang, Ibu Dewi. Selamat siang Bu Isna. Bolehkah saya meminta waktu Ibu untuk mendiskusikan perihal coaching yang akan saya lakukan kali ini? Silahkan Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Kira-kira Bu, yang jadi penilaian dalam coaching kita apa aja ya Bu ya?
Yang menjadi penilaian coaching ya, berarti itu diantaranya yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari percakapan ini kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan, Bu Isna? Eh, Pada intinya, kompetensi yang ingin saya kembangkan mencangkup keseluruhan dari praktek coaching, baik menggunakan model alur Tirta ataupun kompetensi intinya, Ibu. Nah, dari alur model Tirta tersebut, kompetensi mana yang ingin spesifik diobservasi? Kalau yang ingin diobservasi secara spesifik ini perihal mengenai kompetensi inti coaching Ibu, yang yaitu presentnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya juga ingin meningkatkan kemampuan coaching dengan menguasai ketiga kompetensi inti tadi yang ada dalam teknik coaching, Bu. Begitu ya. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai praktek coaching ini. Oke, terima kasih Bu Dew. Sama-sama. Baik, selamat siang Ibu Isna. Selamat siang Pak Ade. Kita berdiskusi ini ya lewat virtual kali ini. Ya Bu, nggak apa-apa. Yang penting maknanya tersampaikan ya Bu ya. Ya, siap-siap. Gimana nih Pak Ade? Tapi ini Apa nggak yang lagi akan sibuk kita kan, Bu? bahas kali ini? Nggak lagi sibuk kan ya Bu? Alhamdulillah, lagi waktu senggang kali ini. Kebetulan weekend kan Pak Ade. Baik Bu, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ya. terkait permasalahan yang sedang saya hadapi nih Bu. Iya boleh, kalau begitu apa masalahnya nih kalau boleh diceritakan? Saya itu ingin bercerita Bu tentang pengalaman saya kemarin ketika pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh Bapak Pengawas terkait pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oh, iya. Silahkan barangkali dengan kita bercerita bisa sedikit lebih baik ya perasaannya Pak Ade. Ya, Bu, semoga ya, Bu ya. Jadi mungkin saya itu merasa kurang tenang, tidak enak hati terkait pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan kemarin, Bu. Jadi ada beberapa komentar dari Pak Pengawas yang mungkin kurang puas bagi saya, kurang memuaskan bagi saya, Bu. Iya. Boleh diceritakan lebih lanjut Pak? Jadi kemarin itu kan ada supervisi akademik ya Bu dari Bapak Pengawas terkait pembelajaran dengan menggunakan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka yang secara intinya katanya saya itu tidak menguasai, bukan tidak, belum menerapkan perihal langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Terus kemarin sempat disinggung juga nih Bu, katanya media pembelajaran yang Bapak gunakan tuh terlalu jadul lah intinya, kata ya nggak tahu lah Bu, itulah yang jadi permasalahannya gitu. Jadi dari kemarin-kemarin sudah dilaksanakan supervisi akademik, diperoleh hasil bahwasanya Bapak Ade ini belum menerapkan langkah pembelajaran baik media yang menarik dalam kurikulum Merdeka ini ya Pak Ade? Nah betul Ibu, jadi kata Pak Pengawas seperti itu. Ya saya juga menjadi tidak tenang hati kan, soalnya katanya pada bulan depan saya harus supervisi ulang nih Bu. Oke, kalau begitu tujuan kali ini coaching nih, apa yang ingin Pak Ade dapatkan? Nah iya Bu, jadi tujuan saya berbicara sama Ibu ya, selain sebagai coaching ya Bu, yang ingin saya capai itu mungkin pertama ya saya bisa menerapkan langkah-langkah dari pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka, kemudian ya bisa membuat media pembelajaran juga nih Bu yang berbasis digital karena ada selentingan katanya Kumer itu harus serba digital lah Bu, dan menyesuaikan ke sekarang abad ke-21. Ya,
Saya sangat mengapresiasi tujuan Bapak kali ini sangat luar biasa ya Bapak untuk memperbaiki pembelajaran yang telah Bapak lakukan ya. Kalau begitu, eh, kalau boleh tahu lebih jelasnya, langkah-langkah yang sudah Pak Ade lakukan saat pembelajaran itu apa saja? Kalau langkah-langkah pembelajaran, jadi kemarin pada saat supervisi akademik ya Bu, jadi langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu memang masih mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang biasa saya lakukan, ya kurang lebih samalah dengan langkah pembelajaran di kurikulum 13. Ya, sementara itu kan itu agak berbeda dengan kurikulum yang baru, Bu. Kemudian medianya pun saya cuma menggunakan buku aja nih, Bu. Jadi pakai buku teks. Ya, secara kalau buku teks kan anak hanya membaca, tidak ada variasinya, tidak ada inovatifnya. Jadi mungkin itu yang menjadi bahan bagi pengawas untuk melaksanakan supervisi ulang bagi saya, Bu. Dari hal-hal tadi, adakah hal lainnya, Pak? Mungkin sebenarnya kalau ditanya hal lain ya secara keseluruhan mungkin ketika langkah-langkah pembelajaran saya kurang benar ya Bu, jadi tujuan pembelajaran ini jadi nggak tercapai gitu. Pada intinya benahilah dulu langkah-langkahnya katanya. Itu lah Bu kata Pak Pengawas teh. Kalau begitu dari pencapaian pemahaman Pak Ade nih, Pak Ade ada di posisi mana saat ini dari rentang 1 sampai 10 mengenai pemahaman kurikulum Merdeka baik dalam langkah-langkah pembelajaran atau media-media yang menyenangkan? Mungkin kalau secara teori ya Bu, saya sedikit memahami gitu, sedikit memahami ya, apa saja memang unsur-unsur yang harus ada dalam kurikulum Merdeka. Terus seperti tadi media seperti apa yang harus saya gunakan ya mungkin saya tahu secara teori ya Bu. Tapi secara praktiknya saya masih belum tahu. Jadi kalau misalkan dirata-ratakan untuk prakteknya mungkin saya ada dari antara rentan 5 sampai 6 lah Bu. Kalau secara teori mungkin setingkatnya 6 ke 7 mungkin saya juga kan belum belum terlalu yakin tentang pemahaman saya soalnya Kumer ini kan memang baru kami terapkan jadi memang ya seperti itu Bu masih kurang pemahaman juga. Ya, masih harus memerlukan beberapa waktu untuk bisa memahami ya Bapak ya. Iya Bu. Mm-mm, mm-mm. Kalau begitu Bapak, kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan untuk memperbaikinya, memperbaiki pembelajaran dari yang kemarin? Iya Bu jadi saya sempat kan tadi gitu baca-baca perihal langkah-langkah kurikulum Merdeka ya Bu, yang langkah-langkah di alur pembelajaran atau di modul ajar. Terus saya memang sudah beberapa kali nih saya membaca perihal salah satu modul ajar, cuman saya belum terlalu paham gitu, belum terlalu paham di langkah ini tuh apa namanya, di langkah itu apa namanya, sehingga saya nanti kan kalau misalkan sudah paham bisa nih memodifikasi seperti apa kegiatannya, jadi tidak terpaku pada satu kegiatan, tapi saya inginnya saya paham dulu apa konteks di situ dan saya bisa mengembangkan apa yang menjadi kegiatan dari pembelajaran itu. Itu sudah saya lakukan. Cuman ya itu karena saya belum terlalu paham perihal dalaman dari per poinnya langkah-langkahnya seperti apa ya tetap aja saya nggak paham gitu loh. Iya ya, mengenai pemahaman ya Pak Ade ya. Iya. Mungkin ada langkah-langkah yang Pak Ade lakukan untuk menambah pemahaman Pak Ade mengenai langkah-langkah yang harusnya dilakukan? Mungkin salah satu yang nanti akan saya lakukan ya Bu untuk menambah pemahaman tersebut ya pastinya pertama dengan itu membaca dari sumber yang memang sudah sebenarnya sudah ada disebar ketika workshop pas itu Bu, tapi memang saya pas itu tidak terlalu mengikuti gitu, tidak terlalu mengikuti workshop karena pada saat itu saya sedang ada kegiatan di luar. Jadi mungkin secara mandiri saya baca dulu modul dari workshop tersebut. Kemudian yang lainnya saya sempat juga bertanya kepada rekan gitu yang mengikuti workshop. Kebetulan rekan yang saya tanya sama belum memahami tentang itu gitu loh Bu. Jadi ya masih remang-remang lah Bu. Iya nih.
Jadi kalau begitu kita beranjak dari kekuatan dulu lah ya. Selain dari pencapaian yang belum maksimal atau yang belum sesuai dengan harapan Pak Ade, sebenarnya adakah kekuatan-kekuatan di sekitar Pak Ade itu atau dalam diri Pak Ade itu yang dapat mendukung pencapaian tujuan yang ingin diharapkan Pak Ade? Iya Bu, jadi mungkin kalau ditanya kekuatan ya Bu, kalau ditanya kekuatan mungkin salah satu kekuatan bagi saya mungkin saya masih berusia ya, disebut tua mungkin belum ya Bu, disebut muda juga tidak terlalu muda. Tapi ya mungkin untuk daya semangat saya untuk belajar masih punya lah Bu, masih ada semangat saya untuk mempelajari hal-hal baru yang memang sekiranya nantinya akan berpengaruh baik terhadap saya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu kekuatan saya. Dan selain itu pun rekan-rekan saya pun sama masih selalu update tentang informasi pembelajaran. Mungkin nanti akan saya tanyakan kepada beberapa rekan saya yang berada di luar sebagai bentuk kolaborasi saya mungkin bersama rekan-rekan untuk lebih memahami lagi perihal kurikulum Merdeka, langkah-langkahnya seperti apa, serta media juga mungkin nanti akan saya tanyakan kepada rekan-rekan yang memang sudah berpengalaman dalam hal pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka nih Bu. Bagus sekali Pak Ade. Hal tersebut akan menjadi modal buat Pak Ade dalam mewujudkan apa yang ingin Bapak Ade capai ya. Iya Bu, semoga ya Bu ya. Kalau dari tadi yang telah berjalan selama ini, adakah hambatan-hambatan Pak Ade? Nah, untuk hambatannya mungkin memang sekarang terkendala ya Bu. Jadi pas supervisi akademik itu ada kendala memang dekat dengan pelaksanaan penilaian akhir semester ya Bu. Jadi kurang lebih 1 minggu sebelum PS itu ada supervisi karena memang saya kebagian jadwalnya terakhir nih Bu. Jadi emang akhir-akhir pelaksanaannya. Mungkin untuk kendalanya ada di rada kesulitan nanti buat penggunaan peserta didik buat kita melaksanakan praktek. Kalau misalkan sudah dapat secara materi, mungkin nanti takutnya ketika saya ingin mempraktekkan hal tersebut pas lagi libur dan pas masuk, takutnya nanti pelaksanaan supervisi langsung lagi. Jadi persiapan saya kurang matang lagi. Ketakutan saya mungkin hambatannya seperti itu sih. Kalau dari tadi yang Pak Ade paparkan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi nih, kalau begitu kita kira-kira Bapak sudah punya solusi kah? Menanggapi hal tersebut ya Bu, jadi memang saya sudah memikirkan tuh buat langkah-langkah gimana nih caranya kalau misalkan nanti nggak ada siswa kan, kita mau ngajar gimana. Nah, alhamdulillah ketika di sekolah ya saya memegang salah satu ekskul ya Bu, di ekskul olahraga. Nah, mungkin untuk sekedar bahan pempraktekan saya gitu, karena saya juga kan nanti ingin dibimbing oleh beberapa rekan saya yang memang sudah terbiasa melakukan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu. Nah, mungkin nanti kita membuat sampel aja, sampel dari ekskul kayak berapa orang, 5 orang, 6 orang atau 7 orang, tapi tetap pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah kurikulum Merdeka. Itu mungkin Bu untuk solusi yang saya pikirkan terkait hambatan yang semoga saja hambatan tersebut tidak terjadi ya Bu, semoga sudah masuk sekolah lagi nanti anak-anaknya. Iya, kendala teknisnya Pak. Semoga lah segala permasalahan bisa diatasi. Kan Pak Ade juga sudah ada solusi yang bagus tadi disampaikan ya Pak Ade. Iya Bu. Nah, jadi sekarang apa yang menjadi rencana Pak Ade untuk menyelesaikan atau menjadi rencana selanjutnya yang akan Pak Ade lakukan? Nah, untuk tindakan selanjutnya Bu, mungkin ya perihal dari pelaksanaan pembelajaran ya yang harus memuat langkah-langkah itulah kumer kalau sekarang disebutnya kumer ya Bu. Mungkin salah satunya itu yang pertama dengan ya kembali kita menggunakan literasi mungkin ya Bu, saya menerapkan lagi prinsip literasi, belajar dalam hal membaca modul-modul tentang itu langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang lainnya mungkin saya akan menghubungi rekan-rekan saya yang memang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka juga. Kemudian mungkin di akhirnya saya akan melaksanakan simulasi belajar bersama rekan sejawat yang memang tadi disebutkan sudah memahami perihal langkah-langkah kurikulum Merdeka untuk
membantu saya merefleksi apa kelebihan dan kekurangan saya ketika pembelajaran sebelum nanti saya melaksanakan supervisi lagi bersama Bapak pengawas. Mungkin seperti Ya, itu, Bu. rencana yang Pak Ade tadi paparkan sudah sangat bagus mengenai langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan atau yang akan dilaksanakan ya Pak Ade ya. Kalau begitu dari tadi runtuyan, kira-kira yang menjadi prioritas saat ini yang akan dilakukan itu yang mana ya Pak Ade? Nah, untuk prioritas ya Bu, untuk prioritas kegiatan mungkin karena saya memang lebih menekankan ingin lebih menguasai dulu perihal langkah-langkahnya ya Bu. Nah, jadi mungkin saya pertama mungkin akan melaksanakan literasi tadi, baca-baca lagi sebelum saya menemui rekan saya juga untuk berbagi pengalaman dan sharing gitu ya Bu. Dan pada minggu pertama mungkin saya belajar dulu nih Bu apa terkait kurikulum merdeka. Minggu keduanya mungkin karena terkait tadi takutnya ada siswa belum masuk. Nah, mungkin saya menggali informasi dari rekan saya yang sudah mengikuti pelatihan atau sebagainya tentang kurikulum merdeka. Saya bertanya kepada mereka. Kemudian ya di akhir itu saya ingin melakukan simulasi juga terkait pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran dari kurikulum merdeka. Mungkin untuk prioritas di sini prioritasnya nanti yang akan saya lakukan pertama mungkin itu baca dulu lah, baca setelah saya takutnya saya malu lah Bu, nanti ke teman saya ngomong kumar ternyata yang saya omong itu salah. Nah, takutnya saya seperti itu, jadi saya harus memahami dulu minimal dasarnya lah Bu. Betul, iya. Baik, literasi yang utama ya Pak Ade ya. Ya Bu, betul. Nah, kalau begitu Pak Ade, tadi itu merupakan rencana yang sangat baik nih. Berapa lama Bapak akan menjalankan rencana tersebut yang nantinya akan menjadi target Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Kalau target ya, karena memang rencananya bulan depan itu kan Bu ya, bulan depan itu kurang lebih tepat lah bulan depan Bapak pengawas ingin melakukan supervisi lagi terkait pembelajaran. Jadi target saya untuk permasalahan ini ya kurang lebih 1 bulan saya harus bisa nih Bu menguasai minimalnya langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan nanti di pembelajaran itu. Syukur-syukur kalau bisa lagi membuat dengan media pembelajaran yang berbasis digital gitu. Mungkin karena memang ya semua itu memang harus diperlukan, harus ada dalam satu pembelajaran. Jadi target saya memang harusnya semua tercapai ketika supervisi akademik dilakukan. Itu mungkin Bu. Semoga waktunya cukup ya Pak Ade ya. Betul sekali Bu, semoga. Jadi ukuran dari rencana-rencana atau pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Pak Ade, ukuran keberhasilannya itu menurut Pak Ade apa? Ukuran keberhasilan yang paling melihat ya, karena memang supervisi akademik yang mungkin ada unsur kemitraan, ada, tapi mungkin tetap juga di sana ada unsur penilaian juga. Minimalnya nanti nilai dari Pak Pengawas itu janganlah nilai sempurna, asalkan nanti bukan komentar, penyampaian dari pengawas itu membuat saya merasa lebih puas daripada pengalaman saya sebelumnya yang memang secara langsung Pak Pengawas bilang bahwa ya belum masuk gitu ke arah ranah kurikulum mereka. Ya, minimalnya saya bisa masuk dulu ke arah ranah gitu, ke arah ranah pembelajaran kurikulum merdeka sesuai dengan apa yang harus ada dan apa yang harusnya tidak ada dalam pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu Bu untuk ininya. Ya, ternyata sudah nampak ya Pak ukuran dari keberhasilan yang ingin Pak Ade raih. Iya. Apabila nih Pak nanti di saat perencanaan ataupun penyusunan yang Pak Ade rencanakan, jika terjadi permasalahan di jalan nih, bagaimana Pak Ade untuk mengatasinya permasalahan ini kira-kira? Sebenarnya tadi ya Bu untuk permasalahan tidak jauh dari memang kalau pembelajaran permasalahannya pertama pada waktu, kedua pada siswa, dan ketiga ya pada pelaksanaan ya mungkin akan ada pelaksanaan terhadap kurikulum ini, gitu kurikulum merdeka ini yang terhambat juga oleh siswanya Bu. Jadi ketika kita sudah
sudah melakukan, misalkan sudah membuat langkah-langkah dengan benar, kita ingin melaksanakan pembelajarannya dengan benar, gitu. Tapi kadang ada siswa yang muncul aktif secara agresif, Tiba-tiba. aktif secara agresif. Nah, yang mengacaukan semua langkah-langkah tersebut itu mungkin Iya, iya, iya. jadi hambatannya itu sih Bu. Kalau yang paling saya takutkan mungkin ke arah sana gitu. Karena memang dalam satu kelas itu siswa-siswa itu semua unik ya Bu. Kadang ada yang lagi mood, ada yang lagi nggak mood ketika pembelajaran. Nah, jadi mungkin salah satu yang saya takutkan itu Bu, hambatannya secara teknis ya Bu. Iya, iya, iya. Nah, baiklah Bapak. Semoga apa yang menjadi rencana yang Bapak utarakan tadi berjalan dengan lancar nih. Kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana ini tuh ya seperti apa, Bapak? Kalau komitmen yang saya ingin terapkan ya Bu, mungkin pertama dengan adanya supervisi ini dari Bapak pengawas ya mungkin tentunya ya saya akan nanti menjadi seorang pribadi yang lebih baik ya Bu. Nah, ketika kita mendapatkan satu ilmu baru, kemudian itu memang berpengaruh baik terhadap dunia pendidikan atau terhadap pendidikan pengajaran yang akan kita laksanakan. Saya berkomitmen kalau misalkan saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dari kurikulum tersebut. Karena di kurikulum Merdeka mungkin kaitannya dengan Merdeka Belajar, dan Merdeka Belajar kaitannya juga dengan keberpihakan guru terhadap siswa ya Bu. Jadi mungkin salah satu komitmennya itu di ujungnya menyajikan pembelajaran yang memang berpihak pada siswa seperti kurikulum Merdeka yang sekarang. Mungkin seperti itu Bu. Ya, sangat bagus sekali Bapak. Saya setuju sekali dengan yang Bapak tadi utarakan dan mendukung apa yang menjadi komitmen dari Bapak tadi. Mudah-mudahan semua itu berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan ya Pak Ade ya. Iya Ibu, amin. Mohon dukungannya juga ya Ibu ya. Ya, jadi sekarang gimana nih perasaannya setelah di coaching? Iya Bu nih. Apakah ada perubahan? Alhamdulillah Bu, jadi pikiran saya lebih terbuka lagi nih Bu, perihal apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya rencanakan terkait pelaksanaan yang nantinya akan saya jalani lagi nih Bu. Soalnya memang kali kemarin kan saya merasa ya was-was iya, tidak tenangnya iya. Nah, setelah sekarang bisa berbincang dengan Ibu, itu alhamdulillah ya pikiran saya menjadi lebih terbuka dan lebih banyak plan-plan nanti yang mungkin bisa saya lakukan juga buat mengatasi permasalahan yang saya hadapi, Ibu. Syukur, alhamdulillah. Ada lagi yang ingin kita bahas mungkin Pak? Untuk sekarang mungkin saya cukupkan ya Bu, karena memang saya juga ingin melakukan aksi nih Bu, aksi buat rencana yang barusan kita bahas nih Bu. Kan minimal cari-cari dulu lah bahannya mau apa yang saya baca, meskipun ada ya kan bahan bacaan itu memang harus yang paling utama, kita harus mungkin lah mau aksi dulu sekarang mau bulan. Nantilah kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Oke, siap deh kalau begitu. Semoga lancar, semua yang direncanakan dapat tercapai dengan baik ya Pak Ad. Kalau begitu, saya tutup pembicaraan kali ini ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, saya loh yang banyak-banyak terima kasih sudah dibantu menghadapi permasalahan ini nih Bu. Ya, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Bu Isna sama Pak Ade sudah melakukan percakapan coaching hari ini. Nah, menurut Ibu, manakah indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan dari percakapan coaching tadi? Perasaan saya tadi sedikit deg-degan ya Bu ya. Tapi menurut saya sudah melakukan langkah-langkah coaching dengan alur Tirta, juga saya mencoba untuk memperhatikan kompetensi inti coaching itu saya terapkan Bu. Ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, percakapan antara Bu Isna dan Pak Ade itu memang sudah memenuhi semua kompetensi inti coaching ya Bu, yang terdiri atas mendengarkan dengan baik, present, dan kemudian
tanya dan menggunakan dengan bobot. Nah, saya mengapresiasi sekali Ibu sudah bisa melakukan percakapan ini dengan tahap-tahap yang memang terstruktur dengan baik, dengan tahapan tirta sesuai dengan alurnya. Semoga Bu Isna ke depannya bisa menerapkannya di sekolahnya gitu, supaya kan kita potensi guru itu berbeda-beda ya. Makanya dengan coaching ini mudah-mudahan semua permasalahan yang ada di sekolah, terutama kelas pembelajaran di kelas dengan sesama guru, kita bisa berbagi, bisa sharing gitu dalam mengatasi permasalahan ini. Nah, dari coaching tadi apa adalah yang lain yang ingin Ibu tingkatkan, kompetensi inti yang ingin Ibu tingkatkan? Dari tadi yang sudah saya coba pelaksanaan coachingnya, Bu, yang ingin saya tingkatkan tentunya ke depannya lagi kemampuan coaching saya ini menjadi lebih baik lagi, Bu, dan tentunya kan memerlukan latihan lainnya ya, Bu ya. Jadi nanti saya juga akan mencoba untuk menerapkannya di lingkungan sekolah saya. Jadi kompetensi itu mungkin yang ingin saya kembangkan selanjutnya, Ibu. Bagus sekali itu Bu Isna. Ya, mungkin dari saya cukup sekian pengamatan dari saya. Mungkin Bu Isna ada yang mau ditambahkan, silakan. Cukup Ibu, terima kasih. Oh iya, udah. Mari kita tutup saja. Ya, Bu Isna yang mau menutup, mangga. Ya. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Ade. Jadi tadi adalah rangkaian kegiatan teknik coaching dengan alur tirta dan dengan kompetensi inti yang telah coba saya lakukan dengan rekan-rekan saya. Terima kasih kepada semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah salah satu tugas ya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual perihal coaching untuk supervisi akademik dengan saya sendiri Ade Nuriana sebagai coach, kemudian rekan saya Ibu Dewi Restika sebagai coach dan Ibu Isna Rabani sebagai pengamat. Nah, untuk mengefisienkan waktu mungkin langsung saja pada acara atau video dari pra-supervisi, nanti langsung ke coaching, kemudian selanjutnya ada refleksi atau pasca supervisi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore Ibu pengamat ya. Bolehkah saya meminta waktunya Bu untuk melaksanakan atau untuk meminta waktu Ibu mendiskusikan terkait coaching yang akan saya lakukan? Ya, Pak Ade, selamat sore. Silakan Pak Ade. Bagaimana? Mungkin pertanyaan saya sebelum coaching ya Bu, agar saya lebih fokus gitu terhadap coaching yang akan saya lakukan. Kira-kira nih Bu, penilaian apa saja ya Bu yang harus saya munculkan ketika saya nanti melaksanakan coaching Bu? Jadi Pak Ade, dalam pelaksanaan coaching, yang dijadikan penilaian coaching itu diantaranya present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari percakapan ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin ditingkatkan oleh Pak Ade? Ya Bu, terima kasih. Mungkin yang ingin saya tingkatkan tentunya perihal dari kompetensi inti, baik itu dari kompetensi inti presentnya, kemudian mendengarkan aktif maupun memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Selain itu juga
mungkin langkah-langkah atau alur tirta yang ingin saya lebih lebih munculkan gitu sebagai dasar dari saya pelaksanaan atau melaksanakan sebuah coaching. Mungkin itu, Bu. Oke, semoga dapat terwujud ya Pak Ade ya. Dari Amin, alur Bu. model tadi yang dipaparkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Ade? Ya, untuk pelaksanaan observasi mungkin saya ingin yang lebih diobservasi itu perihal dari alur tirtanya saja, Bu. Jadi karena memang salah satu alur yang diharuskan ketika pelaksanaan coaching itu dari alur tirtanya, terlepas dari kompetensi inti yang memang harus ada ya Bu. Jadi pada intinya keseluruhan ingin diobservasi oleh Ibu pada spesifiknya perihal dari alur tirta itu sendiri sudah munculkah atau belum dari nanti coaching yang saya lakukan, Bu. Oke, baiklah Pak Ade, silahkan untuk memulai praktik perihal coachingnya yang akan dilakukan, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Sama Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Ibu. Bapak, apakah ada waktu nggak Pak untuk hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya sedang free. Silahkan, ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya lagi bingung nih Pak. Kenapa Saya Bu? di kelas saya waktu ngajar anak-anak itu kurang antusias sekali untuk belajarnya. Mereka ketika saya menjelaskan di depan kelas, mereka tidak memperhatikan saya. Kemudian mereka malah asik ngobrol dengan teman-temannya. Tugas yang saya berikan, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Ya gitulah kalau istilah Sundanya, ketika saya belajar di kelas itu, mereka tuh hare-harewe gitu, kalau istilah Sundanya gitu ya Pak. Jadi saya tuh bingung, apa sih nih yang salah dari saya ketika mengajar itu? Oh, baik Ibu. Saya mungkin sedikit tidaknya saya memahami ya Bu apa yang Ibu rasakan. Jadi terkait pembelajaran mungkin anak-anak di kelas itu ininya pada praktiknya mungkin susah untuk dikendalikan ya Bu, ada susah tentang Iya, pemahamannya. Kalau boleh tahu Ibu mengajarnya di kelas berapa ya Bu? saya mengajar di kelas 6 Pak Ade. Kelas 6 ya Bu. Nah, Ya, kemudian menurut pandangan Ibu nih, kenapa ya hal itu bisa terjadi tuh? Kenapa coba? eh, saya waktu ngajar itu, saya menjelaskan di depan kelas. Waktu itu materinya materi IPA, bagian perkembangbiakan tumbuhan gitu ya Pak Ade. Nah, Iya. pas saya jelaskan, anak-anak ini merasa bingung mereka itu. Mereka tidak memperhatikan saya. Waktu itu saya menjelaskannya hanya di papan tulis aja Pak. Saya tidak menggunakan alat peraga apapun karena menurut saya pada waktu itu mungkin dengan hal seperti ini anak-anak pun bisa langsung mengerti gitu. Kemudian dikasih tugas, diberikan tabel tentang perkembangan biakan tumbuhan tersebut. Anak-anak itu banyak yang berdiam diri gitu. Apa yang mesti mereka kerjakan, mereka tidak bertanya pun tidak gitu pada saya. Kemudian setelah saya berikan evaluasi di akhir, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Baik Bu, begitu ya. Jadi memang ya Bu, setiap anak kan unik ya Bu. Ada yang ini, ada yang ini. Apalagi Ibu mengajar di kelas 4 yang notabene memang kalau misalkan disebut anak-anak masih anak-anak, bimbingan memang perlu bimbingan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin keberpihakan terhadap anak pun di sana perlu dimunculkan ya Bu ya. Nah, Oh iya. baik Bu, Betul. sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih Bu, kira-kira apa yang menjadi tujuan Ibu dari pembicaraan kita pada hari ini nih Bu? Saya ingin bagaimana cara menciptakan atau menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa gitu Pak. Baru bersemangat dalam belajarnya, mereka tidak seperti yang kemarin saya waktu di kelas ya Pak. Saya ingin ada perubahan sedikit di kelas. Mereka ingin
ingin menimbulkan hasrat belajarnya gitu. Gimana ini untuk belajar supaya bisa memahami materi ini tuh bagaimana. Kemudian saya ingin dalam proses pembelajarannya anak-anak antusias, berpartisipasi semuanya. Kemudian dan hasil akhir yang diharapkannya pun saya ingin anak-anak itu mencapai nilai yang sesuai yang diharapkan gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oh, baik Ibu. Jadi mungkin tujuan Ibu ya ingin pertama menghadirkan pembelajaran yang memang berpihak terhadap murid ya Bu. Kemudian Iya. pada kompetensinya pun mungkin disebutnya kompetensi itu ingin memperoleh pengetahuan dengan berupa ketika murid misalkan memiliki pengetahuan sesuai dengan apa yang kita ajarkan, mungkin nanti nilainya pun akan lebih baik ya Bu. Mungkin pada Iya. tujuan akhirnya ke sana. Bukan betul begitu Bu? Iya, betul sekali, Pak. Jadi saya ingin anak-anak itu seperti apa yang ingin saya sudah ingin saya capai gitu sebelumnya bahwa anak-anak itu harus ini nih, hasil di akhirnya harus memiliki nilai yang lebih dari KKM. Kemudian anak-anak itu dalam keterampilannya dia bisa gitu mahir untuk keterampilannya misalnya kalau dalam perkembangbiakan tumbuhan misalnya dalam mencangkok atau dalam merunduk mungkin anak-anak bisa seperti itu keinginan saya Pak. Kemudian dalam sikap dalam sikap saya ingin anak-anak itu ketika saya misalnya belajar di kelas ingin menghargai sikap saya kemudian dan teman-temannya pun saling menghargai gitu Pak. Mungkin seperti itu contoh ringannya. Iya Bu. Jadi mungkin yang barusan Ibu sebutkan itu merupakan salah satu ukuran atau indikator keberhasilan dari pembelajaran yang berpihak kepada murid itu. Indikator yang Ibu inginkan itu mengarahnya ke arah sana ya Bu ya, arah siswa yang lebih Iya, bisa, mungkin betul sekali, Pak. lebih lainnya, lebih dalam artian dalam segi pembelajarannya lebih bisa menyenangkan, lebih bisa berpihak terhadap murid. Mungkin ya itu yang tadi Ibu sebutkan merupakan salah satu indikator atau tujuan akhir yang ingin Ibu capai. Bukan begitu, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Itu yang ingin saya capai seperti itu. Oke, baik Bu. Sebelum kita masuk ke ranah sana ya, Bu. Boleh saya tanya dulu, Bu, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan nih, Bu, buat anak-anak Ibu, buat murid Ibu di kelas untuk mencapai tujuan tersebut. Sudah pernah nggak melakukan langkah-langkah sebelumnya gitu supaya tujuan Ibu itu bisa tercapai? Langkah-langkah yang supaya tujuan saya tercapai, Ya. mungkin saya harus merubah itu dulu ya Pak, pembelajaran di kelas saya yang tadinya mungkin monoton, mungkin saya harus bisa pembelajaran yang sifatnya bisa menarik minat siswa gitu ya, menarik istilahnya motivasi siswa atau semangat siswa untuk belajar. Kemudian langkah-langkah saya mungkin saya harus kegiatan pembelajaran yang akan dilangsungkan itu harus menyenangkan. Mungkin seperti itu dulu ya Pak. Itu mungkin langkah-langkah yang harus saya ambil terlebih dahulu. Baik, mungkin itu nanti masuknya ke rencana ya Bu. Ini mah yang misalkan udah Ibu lakukan tapi belum berhasil gitu. Ibu misalkan sudah melakukan apa nih sebelum mau masuk ke rencana itu kan mungkin untuk rencana akan kita lakukan ya Bu nanti. Nah, misalkan dari beberapa pembelajaran nih Ibu tuh mengetahui bahwa pembelajaran saya itu mungkin tidak terlalu menyenangkan nih bagi anak. Nah, mungkin pembelajaran saya itu kurang menarik minat anak nih. Apa nih yang Ibu udah lakukan tapi masih belum berhasil gitu. Ada nggak Bu langkah-langkah itu yang udah Ibu lakukan tapi masih belum gitu? Saya pernah melakukan pembelajaran di luar kelas, Pak. Kegiatannya berupa dengan permainan itu di luar kelasnya. Nah, dengan permainan seperti itu, anak-anak itu menjadi antusias gitu. Kemudian kan biasanya belajar di dalam kelas. Saya ajak keluar, anak-anak itu menjadi istilahnya tuh ada semangat baru. Jadi anak itu tidak merasa bosan untuk berdiam diri di kelas tersebut gitu. Ya, berarti itu sudah pernah Ibu lakukan berarti ya. Salah satunya iya, sudah pernah saya lakukan. Ya, dengan menggunakan sistem moving class atau pembelajaran yang berada di luar kelas. Yang memang itu notabene bagus sekali Bu, karena ketika pembelajaran pada siswa itu memang kita tentunya harus melibatkan kodrat anak ya. Kodrat anak di kelas 4 SD memang mungkin harus lebih banyak di segi permainannya tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran yang kita jalani ya Bu.
Nah, mungkin bagus sekali ya yang sudah Iya. Ibu lakukan nih. Kemudian kalau boleh saya bertanya nih Bu, dari skala 1 sampai 10 misalkan ya Bu, pembelajaran Iya. Ibu di kelas gitu, kira-kira di, di angka nilai berapa murid Ibu itu bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan gitu? Atau secara pandangan Ibu dinilai berapakah gitu pembelajaran Ibu bisa disebut dengan pembelajaran yang berpihak terhadap murid? Yang telah kemarin saya lakukan hanya mungkin dalam skala itu saya memperkirakan itu hanya 5 ya Pak, 5 sampai 6 saja. Nah, saya ingin melangkah gitu, ingin lebih maju lagi, jangan di situ terus gitu Pak. Saya ingin ke angka 8, 9 atau bahkan 10 sempurna seperti itu. Itu yang ingin menjadi proses pembelajaran ini. Iya, bagus sekali Bu. Memang secara dari pembelajaran kita harus terus meningkat ya Bu, karena kita dituntut oleh Iya, zaman, kita itu harus terus mengupgrade ilmu, tidak terlepas dari kita, misalkan masih muda, umur berapa pun tidak terlepas dari itu, karena siswa yang kita apa yang kita pegang atau yang kita ajak belajar itu merupakan siswa-siswa milenial yang notabene hidupnya di zaman sekarang ya Bu. Kalau kita tertinggal, pastinya kita harus menyusul dengan segala kekuatan kita, segala keterbatasan kita, tapi kita harus tetap bisa maju supaya anak-anak itu mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dalam pembelajarannya. Nah, kalau boleh saya bertanya nih Bu, untuk kekuatan nih, ya katanya Pak. kekuatannya Bu, kekuatan yang Ibu miliki untuk menciptakan satu pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa coba Bu? Kalau boleh saya tahu nih. Kekuatan saya dalam menciptakan pembelajaran berpihak pada siswa, saya harus bisa apa ya Pak, menggali diri sendiri gitu, menggali potensi diri untuk bisa mengembangkan proses pembelajaran ini agar pembelajaran ini dapat menyenangkan siswa sehingga siswa bisa antusias untuk belajar. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan saya bisa banyak belajar dari internet atau istilahnya browsing dari Google untuk menambah pengetahuan ilmu wawasan saya gitu Pak, untuk dapat bagaimana sih mengemas pembelajaran yang bisa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi dapat apa sih yang ingin siswa belajar itu, seperti apa siswa tersebut yang ingin yang supaya pembelajarannya dapat tercapai. Seperti itu Pak. Itu kekuatan saya. Iya, bagus sekali Bu, karena memang yang namanya kekuatan itu lebih bagus ya Bu, lebih bagus berasal dari dari diri sendiri, dalam diri sendiri. Jadi memang pada kenyataannya mungkin banyak beberapa yang diantara kita gitu, misalkan seorang guru yang memang sudah jarang gitu, sudah tidak mau lah namanya belajar sangat banyak sekali itu Bu. Jadi saya sangat mengapresiasi nih Bu, kekuatan yang Ibu miliki, bahwa Ibu masih mau untuk belajar, masih mau untuk melaksanakan semua hal perihal pembelajaran dengan terus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi memang Iya. pada kenyataan saat ini, mungkin dengan adanya lagi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pelajaran kita harus berpihak terhadap murid, sangat mengapresiasi saya Bu terhadap apa yang Ibu lakukan, apa yang menjadi kekuatan Ibu dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut. Nah, mungkin Bu, setelah saya mengetahui kekuatan Ibu nih Bu, kira-kira menurut Ibu, apa nih yang menjadi hambatan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada nggak Bu hambatan-hambatan yang dikira bagi Ibu tuh berat bagi saya gitu? Ada nggak Bu? Hambatan-hambatannya selama ini saya itu kan Pak menjadi operator sekolah ya Pak. Ya, Jadi ketika saya misalnya ingin dengan sungguh-sungguh mengajar di kelas gitu, tiba-tiba suka ada, Bu Dewi, ini ada laporan yang harus dikerjakan, ini ada ini belum lagi dapodik, belum lagi bos, sehingga waktu yang seharusnya saya gunakan untuk di kelas, ternyata saya hanya di depan laptop untuk mengerjakan semua administrasi sekolah yang harus saya kerjakan. Jadi saya ingin ke sana gitu, ingin ke kelas gitu, ingin belajar dengan anak-anak. Ternyata
Saya ditugaskan kepala sekolah untuk membuat laporan BOS, kemudian Dapodik, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan administrasi sekolah. Itu yang menjadi hambatan saya. Jadi apa yang saya rasakan itu apa ya? Jadi tidak maksimal gitu Pak untuk mencapai ingin ke arah sana gitu Pak. Itu sebetulnya sih. Ya, baik. Berarti jadi Ibu itu sebenarnya orang yang kuat, yang hebat ya. Hebat dalam artian pertama mengerjakan pekerjaan sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Yang kedua juga mengurus data-data yang perihal ya di sekolah. Ya, namanya operator pasti memang dibutuhkan setiap saat ya Bu. Ada namanya yang pengurusan BOS, pengurusan laporan dan lain sebagainya, itu tidak dapat dihindari ya Bu. Benar sekali. Jadi Iya, memang betul. secara basic Ibu tuh memang orang hebat gitu. Pertama bisa melaksanakan multitasking dalam hal pembelajaran, dalam hal juga sebagai operator. Nah, itu sudah menjadi salah satu kekuatan sebenarnya buat Ibu ya Bu ya. Nah Bu, jadi kemudian kalau misalkan Ibu dihadapkan lagi pada kondisi tersebut, misalkan di saat Ibu ingin mempraktekkan pembelajaran dan mungkin pada saat pembelajaran itu Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang memang sudah Ibu rencanakan untuk satu pembelajaran yang terfokus berpihak terhadap murid. Sementara di sisi lain, misalkan Ibu disuruh Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan, taruhlah Bu ada laporan yang harus dibikin. Nah, kira-kira solusi yang bakal Ibu ambil tuh bagaimana gitu Bu? Kira-kira dari penyelesaian penyelesaian antisipasi dari gangguan tersebut Bu. Kira-kira ada nggak yang misalkan sudah Ibu rencanakan nih kalau misalkan nanti terjadi ya, semoga namanya hambatan, kita tidak ingin ada hambatan ya Bu ya. Tapi kan kita tetap Iya. harus mempersiapkan apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami hambatan. Boleh Bu, silakan dijawab. Eh, Ketika saya menghadapi hambatan, ketika misalnya saya tadinya harus ke kelas, kemudian saya ternyata harus menyelesaikan laporan. Nah, ada solusi yang akan saya ambil ketika waktunya berbarengan. Mungkin saya akan ke kelas dulu, memberi dulu tugas, kemudian setelah memberi tugas, jika laporan tersebut tidak mendadak atau misalnya masih ada waktu, mungkin saya kerjakan setelah pembelajaran di kelas selesai. Tetapi ketika ada pembelajaran yang memang laporan yang memang harus secepatnya atau urgent, mungkin saya bisa memberikan tugas atau menitipkan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk supaya di kelas saya terisi dengan teman. Mungkin seperti itu, Pak, kalau jika ada hambatan seperti itu. Ya, betul sekali Bu. Itu sudah menjadi satu langkah yang saya pikir dipikirkan dengan matang ya oleh Ibu. Kenapa? Karena daripada di kelas kosong, lebih baik kita mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Tapi kan namanya juga rencana ya Bu, belum tentu hambatan itu muncul juga kan. Semoga saja ketika nanti pada saat pelaksanaannya tidak ada hambatan seperti hal tersebut. Nah, mungkin Bu, untuk mungkin dari satu orang itu selalu ada yang diprioritaskan dari segi hal pelaksanaan sebuah rencana ya Bu. Nah, mungkin tadi rencananya atau yang menjadi tujuan kita itu adalah untuk Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid di kelas. Nah, untuk prioritas pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid seperti apa mungkin yang nanti ingin Ibu hadirkan gitu. Saya prioritas yang akan saya hadirkan di kelas ketika misalnya materi IPA ya Pak, pas pelajaran IPA kemudian ada kebetulan materinya tentang tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan. Saya rencananya ingin mengajak anak-anak keluar. Di sini di sekeliling sekolah dekat dengan sawah, dekat dengan kebun, dekat dengan sungai. Jadi saya akan istilahnya outing kelas. Jadi membawa anak keluar kelas, belajarnya di luar kelas. Dan ketika di luar kelas itu anak-anak itu dengan berkelompok. Jadi mereka tidak sendiri-sendiri. Dan model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah based learning, pembelajaran pada masalah, di mana dalam pengisian LKPD, anak-anak itu di sana ada beberapa pertanyaan
tentang perkembangbiakan tumbuhan yang anak-anak temukan ketika berada di luar sekolah, ketika dia berada di sawah, tumbuhan apa yang mereka temukan, bagaimana perkembangbiakannya, kemudian ketika di kebun juga sama bagaimana perkembangbiakannya, apakah secara generatif atau secara vegetatif, kemudian dalam penilaian prosesnya saya akan melihat kegiatan anak-anak itu, apakah anak-anak itu aktif atau pasif dalam pembelajarannya, dalam mengikuti pembelajaran di luar kelas ini, atau apakah ada yang hanya main-main saja. Kemudian dalam keterampilannya, anak-anak itu berhasil menemukan tumbuhan yang apa yang mereka inginkan gitu. Betul tidak ini perkembangbiakan tumbuhan ini secara vegetatif atau secara generatif. Mungkin itu rencana yang akan saya kembangkan, kemudian prioritas yang akan menjadi prioritas saya terhadap 3 penilaian dari sikap, kemudian dari proses pembelajaran, dan dari dari keterampilan. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, baik Ibu, bisa saya tangkap apa yang menjadi memang tujuan dari pembelajaran yang memang berpihak pada murid, serta apa yang Ibu prioritaskan dari pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Nah, bagus sekali ya Bu. Jadi memang pada dasarnya gitu ya, tujuan dari sebuah aksi itu harus nampak. Kenapa? Karena memang dari tujuan itu harus bisa terukur, tercapai tidak apa yang menjadi tujuan kita, tercapai atau tidaknya apa yang menjadi tolak ukur gitu ya. Yang tadinya misalkan tidak dilakukan menjadi dilakukan, yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Mungkin itu menjadi lagi-lagi satu apresiasi dari saya untuk Ibu yang memang sudah merencanakan sedemikian rupa untuk pelaksanaan pembelajaran nanti yang berpihak terhadap murid. Kemudian untuk selanjutnya mungkin Bu, berkaitan masih dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang menjadi salah satu komitmen Ibu nih Bu, ketika nanti Ibu melaksanakan pembelajaran yang memang berpihak terhadap murid, komitmen Ibu ke depannya seperti apa nih Bu? Kedepannya komitmen saya ingin anak-anak saya itu bisa belajar dengan baik, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Kemudian dalam pelajaran mereka tidak main-main, artinya saya menyajikan pembelajaran untuk anak-anak itu yang menyenangkan gitu Pak. Jadi saya di lingkungan, saya akan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk pembelajaran jika materinya cocok untuk pembelajaran tersebut gitu. Jadi apa yang saya sajikan dalam pembelajaran saya ingin pembelajaran tersebut berkaitan dengan kehidupan secara langsung gitu, real life gitu ya Pak. Kemudian komitmen saya ketika anak-anak itu tidak semangat belajar, berarti saya harus mengetahui apa sih ini yang diinginkan anak. Belajar seperti apa ini yang ingin anak inginkan supaya mereka semangat lagi untuk belajar. Oh, baik Mungkin itu Ibu. Pak. Ya, bagus sekali Ibu. Jadi yang menjadikan sebuah komitmen dari Ibu Dewi adalah salah satunya itu pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian menempatkan anak pada posisinya, pada bukan habitat, pada kodratnya sebagai anak yang memang yang mana kita harus bisa mengetahui apa yang diinginkan anak, seperti apa pembelajaran yang diinginkan oleh anak. Ya, mungkin nanti Ibu Dewi komitmennya yang saya tangkap ke arah sana ya Bu, lebih mementingkan ke arah muridnya dalam setiap pelaksanaan pembelajarannya Bu ya. Iya, betul sekali Pak itu. Ya, sangat bagus sekali Ibu. Nah, kemudian mungkin andai nih Bu, andai dalam sesi nanti Ibu sudah mulai mempraktekkan pembelajaran yang berpihak pada murid, ada nggak Bu kendala lain atau hambatan lain yang masih Ibu takutkan ketika pelaksanaan pembelajaran tersebut sudah berjalan, tapi pada akhirnya ada satu momen yang memang pembelajaran tersebut harus teralihkan. Misalkan tadinya kita tuh udah merencanakan berpihak pada murid, tapi karena satu hal jadi tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan dalam artian mungkin kita akan memaksakan satu titik di mana ini mah nggak bisa nih pembelajaran yang berpihak pada murid, kita harus tetap menjadi seorang guru seutuhnya gitu, membimbing dan segala sesuatunya. Mungkin ketika ada hambatan tersebut, ketika misalkan ada hambatan-hambatan seperti itu, kira-kira apa nih yang bakal Ibu lakukan?
jika ada kendala, ada hambatan dalam proses pembelajaran, ketika misalnya saya berencana untuk pembelajaran di luar kelas. Misalnya saya akan outing, kebetulan hari hujan misalnya, karena cuaca misalnya. Nah, hari hujan. Nah, mungkin hal tersebut akan menjadi kendala bagi saya gitu. Bagaimana nih pembelajaran kan jadi tidak bisa berlangsung ya Pak. Nah, mungkin saya ketika hujan saya alihkan kelas lagi karena kita tidak mungkin anak-anak itu belajar di kelas dengan cuaca yang hujan seperti itu, tidak mungkin kalau istilah Sunda nama hujanan anak-anak tersebut ya Pak ya. Jadi mungkin saya akan mengalihkan ke kelas lagi untuk belajar di kelas lagi dengan alat peraga yang atau model yang lain lagi yang dapat menarik siswa yang berbeda dengan dan yang dapat memunculkan bahwa oh iya ini tuh hampir sama dengan apa yang ada di luar. Contohnya misalnya dengan menggunakan video, mungkin seperti itu Pak, bisa nggak ya dengan menggunakan video untuk mengatasi halangan jika terjadi hujan seperti itu? Bagus sekali Bu, tentu saja itu bisa dilakukan ya Bu. Setiap pembelajaran namanya yang berpihak terhadap murid, yang penting kita tidak memaksakan, tidak menuntut anak mungkin untuk melaksanakan apa yang kita inginkan ya Bu. Jadi tetap dalam artian bukan berarti kita harus menanya-nanya satu siswa, kamu mau nggak ini, kamu mau nggak ini, bukan ya Bu, tapi tetap dengan stimulus dari ya apa yang kita miliki sehingga anak tidak merasa terpaksa untuk melaksanakan pelajaran tersebut. Jadi memang yang Ibu lakukan itu sudah benar, sudah memang seharusnya dilakukan. Kita memiliki antisipasi dari setiap permasalahan atau setiap hambatan yang kita hadapi ketika pembelajaran, itu sudah sangat baik ya Bu. Sudah ada rencana-rencana tersebut juga sudah merupakan satu hal positif ketika kita melaksanakan satu buah rencana. Mungkin seperti itu Ibu ya. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, silahkan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan kita Ibu. Alhamdulillah Pak, percakapan kita hari ini memberikan gambaran pada saya, mendapatkan pencerahan pada saya. Ternyata percakapan ini banyak menghasilkan manfaat bagi saya untuk proses pembelajaran saya, perbaikan ke depannya gitu Pak. Bapak sangat membantu sekali saya bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan Bapak gitu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas percakapan ini. Iya Ibu, sama-sama ya. Memang ya kita sebagai rekan ya Bu harus bisa saling memahami juga, saling membantu juga, karena memang kita semua berada di satu ranah yang memang kita tuh semua akademisi yang memang ketika pembelajaran itu kita harus bisa saling memberikan masukan, entah itu saling memberikan refleksi terhadap rekan kita. Dan yang mana sekarang mungkin Ibu bercerita kepada saya bukan berarti tidak mungkin satu hari saya mungkin yang bercerita terhadap Ibu terhadap permasalahan yang memang nanti saya hadapi ya Bu ya. Nah, itu salah satu kolaborasi yang memang dibutuhkan dalam dunia pendidikan ya Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih nih Bu, Ibu bisa percaya kepada saya dan bercerita tentang apa yang menjadi kendala Ibu di sekolah, apa yang menjadi keinginan Ibu di sekolah. Itu saya juga sangat berterima kasih atas kepercayaannya. Nah, mungkin untuk terakhirnya mungkin saya ingin menanyakan saja perasaan Ibu setelah melaksanakan diskusi atau taruhlah sebagai coaching pada hari ini bersama saya, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Perasaan saya, kalau sebelumnya kan saya merasa bingung ya Pak, unek-unek saya itu merasa jadi beban berat dalam pikiran saya. Tetapi setelah melakukan coaching ini, perasaan saya jadi lega Pak, pikiran saya menjadi ringan, jadi tidak ada beban berat lagi. Sekali lagi Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas percakapan ini, sangat membantu sekali bagi saya untuk saya bisa menerapkannya pada pembelajaran nanti gitu ya Pak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bapak telah membantu saya. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga banyak-banyak terima kasih. Semoga ya Bu, kita semua sebagai pendidik selalu bisa memberikan atau menyajikan yang terbaik untuk anak didik kita di sekolah. Mungkin dari saya cukup sekian. Dari Ibu mungkin ada yang disampaikan terakhir Bu, silakan. Karena kebetulannya saya setelah ini ada lagi
ini Bu ada tanding sepak bola ya Bu di luar. Jadi barangkali Ibu mau menonton sebagai bentuk refreshing Bu. Yuk. Alhamdulillah Pak Ade mungkin cukup pembicaraan kita hari ini. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Kemudian kalau Bapak mau tanding, insya Allah nanti saya siap menonton secara daring saja ya Pak. Nah ya Ibu, baik kalau begitu mungkin saya akhiri pertemuan hari ini ya Bu. Semoga apa yang kita Ya, bicarakan banyak manfaatnya, banyak juga hal baik yang bisa dipetik dari pembicaraan kita. Semoga kedepannya kita semua iya, menjadi lebih baik lagi. Bagi Ibu saya iya. tutup. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Ade, coaching sudah selesai dilaksanakan. Ya Ibu, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Pak Ade, dari coaching yang sudah Pak Ade tampilkan nih, kira-kira indikator manakah yang sudah Pak Ade lakukan Pak Ade? Baik Ibu, izin menjawab. Mungkin menurut saya pribadi ya Bu, menurut saya pribadi karena dari awal memang saya ingin meningkatkan beberapa kompetensi ya terkait pertama alur dari tirtanya, kemudian kompetensi inti yang memang ingin saya munculkan juga. Saya merasa bahwa memang pada alur tirta itu saya sudah semaksimal mungkin menerapkan apa yang awalnya dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab yang saya rasakan saya sudah hampir semuanya melakukan langkah-langkah tersebut termasuk penggalian informasi yang memang untuk menjadi seorang untuk menjadi seorang coach itu harus bisa menggali informasi sedemikian rupa menggugah apa yang menjadi ide-ide dari seorang coach itu saya rasa saya sudah melakukannya gitu. Tapi saya juga berbalik lagi dari Ibu pengamat sendiri bagaimana mungkin tanggapan Ibu kepada saya terkait dari pelaksanaan coaching yang memang telah saya lakukan Ibu. Ya, baik Pak Ade, sebelum saya mengutarakan hasil dari pengamatan saya sangat mengapresiasi sekali apa yang telah Pak Ade tampilkan dan memang bahwasannya sangat jelas sekali alur coaching yang Bapak tampilkan itu sudah sangat baik sekali menampilkan kompetensi inti ataupun alur dari Tirta. Kalau boleh saya jabarkan dari tadi, pada kompetensi inti Bapak sudah dapat berhasil menghadirkan fokus pembicaraan. Nah, dalam mendengarkan aktif juga, Bapak terlihat sudah menyimak dan alur pembicaraannya itu tidak melantur kemana-mana, sudah sangat baik sekali. Dari percakapan yang Bapak dan Koci lakukan, Bapak mampu mengasosiasikan apa yang Bapak tangkap dari yang diutarakan Koci, kemudian mengutarakan kembali dari pandangan Bapak terhadap pengalaman-pengalaman yang telah Bapak lakukan. Tentunya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot juga Bapak sudah dapat melakukannya. Terlihat dari Bapak bisa menggali semua informasi yang membuat Koci mampu mengutarakan secara mandiri apa yang menjadi permasalahan atau penyelesaiannya Bapak. Dalam alur tirtanya, secara keseluruhan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah nampak sangat baik. Bapak dapat menentukan tujuan awal dari percakapan coaching ini. Apa sih tujuannya? Bapak mampu menggali itu dan menentukan bersama-sama. Juga Bapak dapat menggali masalah sedalam-dalamnya dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing untuk coach bisa menemukan sendiri solusi atau mengungkapkan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Dalam aksi nyatanya pun Bapak dapat menuntun coach untuk menentukan rencana
atau aksi nyata serta tanggung jawab sebagai koci. Nah, tadi yang diutarakan secara keseluruhan sudah sangat baik sekali yang ditampilkan Pak Ade. Mungkin sampai situ penilaian pengamatan saya sebagai pengamat. Barangkali ada lagi yang ingin kita diskusikan. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih sekali untuk tanggapan respon baik dari Ibu terhadap praktek coaching yang telah saya laksanakan ya Bu. Semoga masukan-masukan baik dari Ibu atau apresiasi dari Ibu menjadikan saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam pelaksanaan coaching, lebih mau lagi belajar lebih dalam perihal dari coaching yang memang salah satu hal yang penting lah mungkin dalam hal ini terkait dengan penyelesaian permasalahan sendiri ataupun penyelesaian permasalahan bagi orang lain. Mungkin saya sangat berterima kasih sekali atas masukan serta apresiasi yang telah Ibu berikan terhadap saya. Oke, sama-sama Pak Ade. Saya kembalikan lagi ke Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade. Ya Ibu, sama-sama. Nah baik, mungkin untuk pelaksanaan coaching dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 perihal coaching supervisi akademik, saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.